Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya dalam keadaan goib karena antum semua tidak kelihatan sama Ustaz, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk thalabul ilmi. Gimana kabarnya semuanya? Pada sehat? Sehat ya. Sebenarnya Ustaz sudah kangen ya untuk ketemu. Lebih enak kita ketemu, jelasin begitu ya, panjang lebar. Tapi ya dalam kondisi seperti ini ya, kita bersabar. Nggak kerasa kita sudah 2 bulan ya kita nggak ketemu. Terus nggak kerasa juga waktu dengan cepat kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Ramadan. Minggu ketiga di bulan Ramadan ya, dengan nuansa Ramadan yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Nah, insya Allah ini tidak mengurangi kita untuk bersemangat ya, beramal soleh ya, di bulan Ramadan. Baik, kita akan lanjutkan ya bahasan kita yakni tafsirul Quran. Nah, insya Allah ya dengan keterbatasan Ustadz ya, pemahaman Ustadz, kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 185. Sebelumnya kita sudah membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Ini masih melanjutkan pembahasan itu ya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ya, alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya itu unzila fihi, diturunkan fihi, di dalamnya Quran, diturunkannya Al-Quran ya. Jadi bulan Ramadan ini yakni bulan diturunkannya Al-Quran ya. Kenapa disebut bulan Ramadan itu bulan mulia? Nah, ini sebabnya ada di sini ya, yakni diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, ayat sebelumnya kita membahas supaya kita bertakwa ya. Puasa itu supaya kita bertakwa. Bagaimana supaya kita mendapatkan ketakwaan yang hakiki? Nah, ini dijelaskan lagi. Bukan sekedar puasa saja, tapi Ramadan itu unzila fihil Qur'an, diturunkannya Al-Quran. Coba bayangkan, bulan saja bisa mulia karena diturunkannya Al-Quran ya. Jadi bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran ya. Disebutkan oleh para mufasir bahwasanya Al-Quran itu ya, diturunkan ya, dari aras ya ke langit dunia di bulan Ramadan semua. Terus diturunkan ke
Nabi Muhammad berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, ayat pertama turun pun di bulan Al-Qur'an, di bulan Ramadan, ya. Ini bulan Al-Qur'an. Ya. Jadi para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya tepatnya Al-Qur'an itu turun tanggal 17 Agustus. 17 Agustus jadi 17 Ramadan, ya. 17 Ramadan. Ya. Sudah lewat nih gitu ya. 17 Ramadan nuzulul Quran. Jadi turunnya Al-Qur'an itu disebutkan bahwasanya tanggal 17 Ramadan. Nah, ini yang kita pahami ya, yang kita ketahui secara umum di negeri kita tanggal 17 Ramadan, walaupun bagian ulama berbeda pendapat. Tapi kalau mengenai di bulan Ramadannya sama, tanggalnya saja beda ya. Ada yang ke atas 9, 18, 19, 21, 24, ada 27. Nah, itu ada perbedaan. Nah, dari mana pendapat tanggal 17 itu? Dijelaskan oleh Ibnu Katsir ya. Beliau ketika menafsirkan surat ya Al-Anfal ayat 41, ketika beliau mengatakan, Allah berfirman, "Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan," ya. Yauma taqal jam'an. Ya, yauma taqal jam'an. Ya. Jadi tidaklah kami, kata Allah tidak menurunkan abdina kepada hamba kami, kepada Nabi Muhammad itu, yakni di hari Furqan. Apa itu? Yakni yaumul taqal jam'an. Hari bertemunya dua pasukan, ya. Dua pasukan. Nah, yang dimaksud di sini adalah pada perang Badar. Yaumul taqal jam'an itu perang Badar. Nah, itu disebutkan oleh Imam At-Tabari ya. Beliau mengutip dari asar dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, bahwasanya menjelaskan Yaumul taqal jam'an itu adalah perang Badar. Nah, perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ya, bukan 17 Agustus ya. 17 Ramadan. Nah, terus yang beda lagi ketika sebagian ulama mengatakan bahwasanya Al-Quran itu turun tanggal ganjil, yakni Lailatul Qadar, sebagaimana yang sudah kita bahas surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya inna anzalna, aku turunkan ya, fihi di dalamnya Lailatul Qadar, itu maksudnya adalah Al-Quran di Lailatul Qadar. Nah, ini perbedaan. Tapi umumnya kita mengatakan, mengutip tadi Ibnu Katsir, bahwasanya diturunkan tanggal 17. Jadi perbedaan tanggal nggak masalah, semuanya sama di syahrul Ramadan ya. Syahrul Ramadan, di syahrul Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ya. Jadi Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Ayat yang pertama semua juga tidak ada beda pendapat ya. Ini surat Al-Alaq ya, surat Al-Alaq, surat Iqra ya. Alladzi unzila fihil Quran. Nah, ini keutamaan Ramadan itu dibandingkan bulan-bulan yang lain adalah diturunkannya Al-Quran. Ya. Coba bayangkan, Ramadan bulan saja disebut bulan mulia karena Al-Quran, turunnya Al-Quran. Nah, kalau kita pengen mulia, mau jadi penghafal Al-Quran. Ya, penghafal Al-Quran. Tapi yang lebih utama lagi di sini dijelaskan oleh Allah, hudan linnas. Al-Quran itu hudan ya, petunjuk, linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Ya, menjadi petunjuk bagi manusia. Maksudnya petunjuk apa? Di muka bumi ini, petunjuk dalam kehidupan. Kalau dia mau jualan, ada petunjuknya dalam Al-Quran. Mau belajar, ada petunjuknya dalam Al-Quran. Sampai orang kalau mau memerintah tuh jadi presiden, jadi penguasa, juga ada petunjuknya dalam Al-Quran. Linnas, semuanya bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Bahkan petunjuk itu oleh Allah dijelaskan pula. Kalau nggak paham dijelaskan. Wa bayyinati minal huda
wal furqan, dan dibedakan oleh Allah, dipisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Jadi Al-Quran itu begitu. Tujuan utamanya adalah untuk diamalkan. Tujuan utamanya ketika kita mengamalkan itu harus paham Al-Quran. Nah, Al-Quran ini bentuknya yang kita pahami adalah bacaan. Maka wajib kita untuk mempelajari bacaannya. Nah, kalau kita mengamalkan kita juga nggak paham, kan aneh begitu ya. Nggak mungkin orang itu, makanya orang yang misalnya orang kafir melaksanakan atau mengamalkan Al-Quran dalam tanda kutip, orangnya jujur misalnya, yang nggak dianggap. Kenapa? Karena nggak dianggap punya ilmunya ya. Sebaik apapun orang kafir ya nihil, nol amalnya. Kenapa? Ya karena dia nggak punya ilmu. Ilmunya apa? Ya ke Al-Quran. Al-Quran nyuruh beriman dulu, baru beramal begitu ya. Nah ini balik lagi, tujuan utama Al-Quran adalah hudal linnas, bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, cuman untuk memahami ini kita harus bisa membacanya, ya, memahaminya, mengamalkannya. Ini Al-Quran tuh begitu. Ya. Jadi kalau kita ingin mulia, menjadi orang yang bertakwa, kuncinya di Al-Quran. Dan diingatkan oleh Allah di sini, diabadikan di dalam surat Al-Baqarah 185, Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Jadi bulannya Al-Quran. Kalau kalian para penghafal Al-Quran, ya berbanggalah ya menjadi penghafal Al-Quran. Dan bulan Ramadan ini mestinya menjadi bulan ya kebahagiaan bagi kalian untuk meraih sebanyak-banyaknya amal, mengulang murojaah bacaan-bacaan antum ya, karena insya Allah pahalanya luar biasa. Makanya oleh Rasulullah dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian, orang sebaik-baik, kata khairukum itu orang yang terbaik. Khairukum. Jadi di antara orang-orang baik-baik itu yang terbaik adalah gitu maksudnya. Man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan dan mengamalkannya ya. Orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu gimana ya, ada ilmu makharijul huruf, ada ilmu gharibnya, ada ilmu tajwidnya ya, qiraahnya ya. Sampai kepada kita memahami ini bahasa Arab kita mempelajarinya, bahasa Arab, nahwu, sharaf dan lain sebagainya. Nah itu bagian dari mempelajari Al-Quran. Maka kalian menjadi orang terbaik ketika antum mempelajari seperti itu ya. Jadi jangan minder, saya kok cuma belajar begini-begini bahasa Arab, belajar hadis, belajar Al-Quran tafsir. Khairukum kata